Halo cuy, apa kabarnya nih? Gimana? Udah pada liburan belum? Atau nggak jadi liburan karena nggak punya pasangan? Aduh, kasian. Ya udah, bawa santuy aja cuy, jangan dibikin ribet lah. Karena kalau hidup dibikin ribet ujung-ujungnya jadi stres. Kalau udah stres, nanti lari ke hal yang negatif. Kalau udah gitu siapa yang repot? Ujung-ujungnya pasti orang tua kita kan? Iya. Oke, kali ini saya akan menceritakan sebuah film yang berjudul Big Girlfriend tahun 2019. Ya udahlah cuy, tanpa banyak bacot, kita langsung saja ke ceritanya. Let's go trot. Film ini diawali dengan seorang wanita sekso yang sedang merias wajahnya. Wanita ini bernama Sora. Setelah selesai merias wajahnya, Sora lalu pergi untuk bertemu dengan pacarnya yang bernama Jongmin. Di sini Jongmin mengajak Sora untuk bertemu dengan ayahnya. Karena dia ingin hubungan mereka lebih serius, yaitu dengan cara menikah. Sora pun dengan senang hati menerima ajakan dari Jongmin untuk menikah, agar bisa melakukan aksi penggeprekan setiap hari. Besok harinya Jongmin mengajak Sora ke rumahnya untuk bertemu dengan ayahnya. Ayahnya ini bernama Min Seol. Mereka berdua langsung to the point untuk bilang kalau mereka berdua berniat ingin menikah. Min Seol pun dengan senang hati merestui hubungan mereka berdua. Karena kalau anaknya menikah otomatis stok sabun yang ada di rumah tidak cepat habis. Setelah selesai, Jongmin mengantarkan Sora untuk pulang. Karena godaan setan yang sangat kuat, mereka berdua saling bercipokan. Dan tidak lupa Jongmin memainkan analog milik Sora yang getarannya masih oke. Singkat cerita, 3 bulan kemudian, terlihat Sora yang depresi karena setelah menikah dengan Jongmin, si Jongmin malah menghilang dan tidak ada kabar sama sekali. Ditambah lagi uang yang dimiliki Sora sudah mulai habis. Akhirnya Sora meminta pekerjaan pada temannya yang bernama Yurin. Di sini Sora memohon agar dicarikan pekerjaan untuk dirinya. Yurin pun mengajak Sora untuk bekerja dengannya di kafe tempat para jomblo berkumpul yang sedang butuh kehangatan. Tapi dengan syarat Yurin mendapatkan jatah 30% setiap Sora mendapatkan tamu. Sora yang sedang butuh uang akhirnya menerima pekerjaan tersebut. Malam harinya Yurin mengajak Sora untuk bertemu dengan manajer kafe ini bernama Juju. Di sini Juju menjelaskan pada Sora cara agar para tamunya puas. Setelah itu, Juju mengajak Sora ke sebuah ruangan. Di sini, Sora disuruh mempraktekkan cara melayani para tamu pada si Juju. Kampret, menang banyak si Juju cuy. Setelah selesai dengan Sora, si Juju bilang pada Yurin kalau dirinya sangat senang pada karyawan barunya itu. Yurin yang tahu kalau si Juju baru saja melakukan mantap-mantap dengan Sora membuatnya ingin juga dimantap-mantapin. Karena belum puas, si Juju pun menerima ajakan Yurin. Dan tidak lama, mereka langsung saja melakukan ritual penggeprekan jilid 2. Besok malamnya, Sora mulai bekerja. Di sini Sora sedang melayani tamunya dengan sebuah cipokan yang manja. Setelah itu, Sora bilang pada Juju kalau dirinya sudah selesai menemani tamunya. Di sisi lain, terlihat seorang pria yang turun dari mobil dan masuk ke kafe jomblo. Pria tersebut lalu memesan paket 1 malam pada si Juju. Setelah selesai membayarnya, pria tersebut lalu masuk. Dan ternyata, pria tersebut adalah Min Seol. Di sini Min Seol sangat terkejut karena ternyata yang akan melayani nafsunya adalah Sora, yaitu istri dari anaknya sendiri. Min Seol lalu bertanya pada Sora, kenapa dirinya bisa ada di sini. Sora bilang kalau dirinya terpaksa bekerja di tempat ini untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Karena setelah Jongmin pergi entah kemana, kehidupannya menjadi berantakan. Karena tidak ingin dilayani oleh Sora, Min Seol memutuskan untuk pergi saja. Tapi Sora menahannya dan bilang kalau ini sudah menjadi pekerjaannya, jadi tidak apa-apa. Min Seol yang emang sudah nggak tahan, memutuskan untuk tidak pergi. Dan akhirnya, mereka langsung saja melakukan ritual penggeprekan. Besok paginya pada saat Sora akan pulang, dia bertemu dengan Jongmin. Di sini Jongmin mencoba untuk meminta maaf pada Sora karena telah meninggalkannya dan ingin memperbaiki kesalahannya itu.
Tapi Sora yang belum yakin meminta waktu untuk memikirkannya. Setelah itu Sora bertemu dengan Yurin. Di sini Sora meminta saran pada Yurin tentang permintaan maaf dari Jongmin. Si Yurin yang emang mata duitan menyarankan pada Sora agar Jongmin mau memberikan semua harta miliknya pada Sora jika dia ingin kembali. Ya, karena Sora sudah sangat sakit hati pada Jongmin, akhirnya dia pun menerima saran tersebut. Singkat cerita, Sora bertemu dengan Jongmin. Di sini Sora bilang kalau dirinya ingin kembali pada Jongmin dengan syarat Jongmin harus memberikan semua harta miliknya kepada Sora sebagai bukti kalau Jongmin serius pada dirinya. Karena kasih sayang Jongmin pada Sora yang begitu besar, dia pun setuju dengan syarat tersebut. Nah, berhubung Jongmin sudah lama tidak menikmati surabi milik Sora, akhirnya mereka langsung saja melakukan ritual penggeprekan. Setelah itu, Jongmin membawa Sora untuk bertemu dengan ayahnya. Jongmin bilang kalau kali ini dirinya akan serius dengan Sora. Ayahnya pun sedikit terkejut karena bagaimanapun juga dirinya pernah dapat jatah surabi dari Sora. Tapi di sisi lain ayahnya juga senang melihat Sora dan anaknya bisa kembali seperti dulu. Singkat cerita, terlihat Sora sedang membersihkan meja. Lalu datang Jongmin yang pamit untuk berangkat kerja. Tidak lama setelah itu, Min Seol datang dan mengajak Sora untuk mengobrol dengannya. Karena sudah pernah merasakan surabi buatan Sora yang legit dan juga empuk. Pada akhirnya Min Seol minta jatah surabi lagi pada Sora. Sora yang mendengarnya langsung tergoda. Dan pada akhirnya, mereka kembali melakukan ritual penggeprekan. Sore harinya Jongmin sudah pulang. Di sini Jongmin bilang kalau besok dirinya akan pergi keluar kota untuk urusan pekerjaan. Widih, kayaknya bakal ada tragedi yang sangat mengedankan sekali ini mah cuy. Singkat waktu besok harinya, Jongmin pamit pada Sora dan ayahnya untuk pergi keluar kota. Tidak lama setelah Jongmin pergi, Sora dan Min Seol langsung saja melakukan ritual penggeprekan lagi. Sementara Jongmin yang sedang berjalan tidak sengaja bertemu dengan Yurin. Yurin yang sebenarnya menaruh rasa cinta pada Jongmin, lalu menceritakan semua kelakuan Sora selama ini. Dia juga bilang kalau Sora pernah bermain kuda lumping dengan ayah Jongmin. Si Jongmin yang mendengar hal itu awalnya tidak percaya, dan akhirnya memutuskan untuk kembali ke rumah. Dan ternyata saat di rumah, Jongmin melihat istri dan ayahnya sedang asik bermain kuda lumping di depan matanya. Setelah kejadian itu, Jongmin memutuskan untuk pergi dari rumah tanpa membawa apapun, karena semua harta miliknya sudah diberikan pada Sora. Sekarang Sora dan Min Seol hidup dengan bahagia di atas penderitaan anaknya sendiri. Sementara Jongmin terlihat sangat depresi atas semua yang telah terjadi. Tamat ending yang sangat mendepresikan. Oke, kalau suka dengan videonya jangan lupa untuk subrek, like, komen, dan share. Sampai jumpa lagi. Terima kasih. Ciao.